Perhatikan baik-baik gambar-gambar ini. Seorang penduduk Moskwa mulai merekam sesuatu yang luar biasa. Tepat di depan terlihat sebuah gereja dengan kubah emas. Semuanya tenang. Tapi di kejauhan, di cakrawala, ada asap hitam tebal yang membumbung naik. Dan ada sesuatu yang sedang terbakar. Lalu dia mendekatkan kameranya. Dan disinilah semuanya jadi mengesankan. Perhatikan baik-baik apa yang muncul di tengah bola api dari ledakan itu. Benda yang terlempar ke atas itu adalah tutup tangki bahan bakar utuh. Sebuah tutup yang bisa memiliki berat puluhan ton. Dan ledakan itu melemparkannya ke langit seolah-olah itu hanya sebuah koin kecil. Bisa bayangkan seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Yang kamu lihat sedang ditelan asap dan api itu adalah salah satu kilang utama yang memasok Moskow. Itu terletak di sebuah distrik bernama Kapotinya. Dan sendirian, kilang ini memasok hampir setengah bahan bakar ibu kota Rusia. Bukan sembarang gedung yang terbakar. Ini adalah urat nadi yang vital. Dan itu bukan kecelakaan. Itu adalah Ukraina. Dengan sengaja. Ratusan kilometer dari perbatasan. Ketika kamu memahami apa yang ada di balik serangan ini, kamu akan mengerti kenapa Ukraina memilih target ini. Tapi biar aku tunjukkan dulu apa yang terjadi 3 hari sebelumnya. Kiev, 15 Juni 2026. Ini adalah Lavra Petersk, sebuah biara yang hampir berusia 1000 tahun. Salah satu tempat paling suci di seluruh kekristenan Ortodoks. Dan itu terbakar karena Rusia baru saja menyerang ibu kota Ukraina dengan 70 rudal dan lebih dari 600 drone dalam satu malam saja. Api melalap atap katedral utama, jantung dari kompleks tersebut. Lebih dari 800 meter persegi terbakar. Para biarawan dan tim penyelamat membentuk rantai manusia, menyerahkan relik dari tangan ke tangan untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan sebelum api mencapai mereka. Setidaknya 5 orang tewas dalam serangan malam itu di ibu kota Ukraina. Dan di sini ada banyak memperhatikan satu detail. Karena hal itu mengatakan banyak hal. Ketika dunia menuding Rusia, tahu apa yang mereka lakukan? Pemerintah Rusia menyangkalnya. Mereka bilang kerusakan itu disebabkan oleh rudal pertahanan Ukraina yang jatuh di tempat yang salah. Masalahnya, di tengah puing-puing tambang itu, ditemukan sisa-sisa setidaknya 2 drone Rusia. Dari jenis yang sama yang diluncurkan Rusia ke kota-kota Ukraina hampir setiap malam selama lebih dari 4 tahun. Tapi cerita ini tidak akan berakhir di situ. Karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pergi ke ladang yang hancur itu, melihat ke sana, dan membuat sebuah janji. Itu bukan pidato yang panjang. Itu hampir seperti satu kalimat saja. Kami tidak ingin Ukraina terbakar karena musuh. Tapi jika Ukraina terbakar, Moskow kalian juga akan terbakar. Ingat kata-kata ini. Karena 3 hari kemudian, dia akan berubah persis seperti gambar yang kamu lihat di awal tadi. Kilang kapotnya terbakar di tengah ibu kota Rusia. Namun di antara janji Zelensky dan kebakaran di Moskow, ada satu hal yang hampir tak ada yang berhenti sejenak untuk memahaminya. Dan disinilah cerita ini berhenti menjadi soal balas dendam dan mulai menjadi soal strategi. Karena perhatikan apa yang tidak dilakukan Ukraina. Mereka tidak membalas dengan mengebom sebuah katedral Rusia. Mereka tidak menargetkan simbol agama untuk menyamakan skor moral. Kalau ini benar-benar soal balas dendam, apakah itu yang akan terjadi? Serangan dibalas serangan, gereja dibalas gereja. Sebaliknya, Ukraina justru menargetkan kilang minyak, depot bahan bakar, pipa, infrastruktur energi. Sekilas, itu tampak seperti jawaban yang lemah. Menukar bobot simbolis sebuah katedral dengan tangki minyak, tapi disitulah letak kesalahan orang yang melihatnya secara sekilas. Karena ini bukan tindakan spontan karena marah. Ada namanya.
Ukraina menyebut upaya ini sebagai blokade logistik. Ini adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan untuk menyerang secara sistematis bagian belakang Rusia. Bahan bakar, transportasi, energi yang menopang garis depan. Dan Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov, mengatakan satu hal yang merangkum seluruh logika. Dia menyatakan bahwa pola sudah bisa terlihat dalam data. Semakin banyak logistik Rusia yang dihancurkan, semakin sedikit serangan yang bisa diluncurkan Rusia di garis depan. Ini bukan balas dendam, ini adalah sebuah rencana. Ukraina menyadari bahwa mereka tidak perlu mengalahkan tentara Rusia satu persatu. Mereka bisa menargetkan apa yang mendukung tentara itu. Dan yang menggerakkan tentara itu, dalam arti yang paling harfiah, adalah minyak. Dan apakah kamu pernah berpikir mengapa hal itu terjadi? Kenapa tepatnya minyak? Jadi ada dua jawaban untuk itu. Dan yang pertama adalah soal uang. Rusia adalah salah satu dari 3 produsen minyak terbesar di dunia. Dan itu bukan sekedar statistik ekonomi. Itulah yang membiayai perang. Penjualan minyak adalah sumber utama uang yang masuk dari luar ke Rusia. Dan sebagian besar, pendapatan inilah yang membiayai upaya perang. Setiap barel yang terjual berarti amunisi yang dibeli. Setiap kilang yang beroperasi berarti gaji tentara yang dibayarkan. Sekarang Barat telah mencoba memotong uang ini selama bertahun-tahun dengan sanksi. Dan Rusia telah belajar untuk mengatasinya. Mereka membentuk armada kapal dengan pemilik tersembunyi. Mereka mengganti bendera. Mereka menciptakan perusahaan-perusahaan cangkang. Sanksi itu hanya di atas kertas. Dan mengakali aturan di atas kertas itu cepat dan murah. Tapi disinilah letak kecerdikan Ukraina. Ada perbedaan besar antara sebuah sanksi dan sebuah drone. Mengganti bendera kapal itu mudah. Tapi membangun kembali sebuah kilang yang secara fisik hancur karena api dan ledakan, itu proses yang lambat. Itu mahal. Dan karena sanksi itu sendiri, bahkan suku cadang impor untuk melakukan perbaikan pun tidak tersedia. Dengan kata lain, Ukraina telah menemukan titik di mana Rusia tidak bisa berbuat curang. Anda bisa mengakali sebuah larangan. Anda tidak bisa mengakali sebuah kawah. Tapi memotong dana, itu hanya baru setengah dari pukulannya. Setengah lainnya bahkan lebih nyata. Dan itulah yang sedang menghampiri kehidupan orang Rusia biasa sekarang. Karena minyak bukan hanya uang. Minyak yang telah dimurnikan menjadi solar, bensin, minyak tanah, itulah yang menggerakkan tank, truk logistik, pesawat. Sebuah tentara tidak berjalan dengan uang di dalam tangki. Ia berjalan dengan bahan bakar. Dan disinilah strategi Ukraina keluar dari lembar perhitungan dan turun ke jalan. Di Crimea yang diduduki, otoritas yang dipasang oleh Rusia mulai merasionalkan bensin. 20 liter per orang per hari. Setelah itu, bahkan tidak sebanyak itu. Mereka mulai menjual hanya dengan kupon, antrean sepanjang kilometer. Dan di beberapa kota, penjualan bahan bakar benar-benar ditangguhkan selama berhari-hari. Bayangkan apa artinya itu. Sebuah wilayah yang dikendalikan oleh Rusia, yang seharusnya menjadi garis belakang yang aman, malah membagikan bensin dengan sistem kupon, seolah-olah sedang masa kelaparan. Dan itu tidak berhenti di Crimea. Pasukan Rusia sendiri mengakui sesuatu yang menjelaskan segalanya, bahwa truk-truk bahan bakar tidak bisa mencapai semenanjung itu karena jalan-jalannya berada dalam jangkauan tembakan Ukraina. Pasokan benar-benar terhenti. Bukan karena kekurangan minyak, tapi karena terlalu berbahaya untuk mengangkutnya. Sekarang hubungkan itu dengan garis depan. Data dari Ukraina menunjukkan pola. Semakin banyak logistik di belakang dihancurkan, semakin sedikit Rusia bisa maju. Dan setiap meter menjadi semakin mahal. Pada bulan Oktober tahun lalu, tentara Rusia kehilangan sekitar 67 tentara untuk setiap kilometer persegi yang berhasil direbut. Pada bulan April, jumlahnya sudah mencapai 179. Hampir 3 kali lipat jumlah korban jiwa untuk sepetak tanah yang sama. Tanpa bahan bakar yang mengalir, mesinnya tersendat. Jadi, pikirkan seberapa besar hal itu. Pendapatan dipotong di satu sisi, gerakan yang terhambat dari sisi lain. Kedua pilar itu sekaligus. Pertanyaan yang tersisa adalah, sejauh mana Ukraina bisa mendorong serangan ini?
Dan jawabannya, ya, semuanya terjadi dalam satu malam saja. Tepat di tempat di mana Rusia bersumpah tidak bisa disentuh. Kembali ke Moskwa. Tapi sekarang kamu sudah tahu apa yang dipertaruhkan, kan? Pada malam tanggal 17 ke 18 Juni, 3 hari setelah penanaman, drone Ukraina melakukan sesuatu yang selama ini pemerintah Rusia bersikeras itu mustahil. Ibu kota Rusia dikelilingi oleh 3 lapisan pertahanan udara. Lapisan demi lapisan rudal dibuat untuk menembak jatuh apapun yang mendekati kota. Ini dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling terlindungi di seluruh planet ini. Dan drone-drone itu berhasil melewati. Lihat yang ini. Direkam 16 km dari Kremlin. Perhatikan bagaimana dia meluncur di antara asap, sementara roket pertahanan meluncur di belakangnya. Kilang minyak di bawah sana sudah terbakar. Dan drone itu terus melaju, menukik ke arah target. Sekarang lihat adegan ini. Itu adalah seorang tentara Rusia di pinggir jalan di sekitar Moskow. Dia sedang mencoba menembak jatuh drone dengan peluncur rudal bahu yang portable itu. Dan drone itu sudah hampir tepat di atas target. Itu adalah gambaran dari ketidakberdayaan. Seluruh perlengkapan pertahanan berlapis, akhirnya hanya menjadi seorang pria yang mengarahkan tabung ke langit, berharap-harap cemas. Asap yang mengepul di kejauhan sudah menunjukkan bagaimana semua itu berakhir. Sasarannya adalah kilang minyak Moskwa di kapotnya, yang sama seperti di awal video ini yang memasok hampir setengah bahan bakar ibu kota. Dan itu bukan pertama kalinya dalam minggu itu. Itu adalah yang kedua. Media Rusia menggambarkannya sebagai serangan terbesar ke Moskwa dalam 2 tahun terakhir. Dinas Ukraina melaporkan setidaknya 4 titik api besar di kilang tersebut. Mereka menghantam tangki penyimpanan, 1 unit yang memproses minyak mentah, dan 1 lagi yang mengolah solar. Dan hasilnya memenuhi langit. Lihatlah besarnya awan asap hitam ini di atas gedung-gedung Moskow. Tapi itu tidak berhenti di langit. Di lingkungan di timur laut kilang mulai turun gerimis tipis dan gelap. Para penduduk merekam lapisan hitam berminyak di mobil, di jendela, di pakaian, hujan hitam. Ini adalah neraka. Saya belum pernah merasakan ketakutan sebesar ini, kata seorang penduduk. Untuk pertama kalinya, perang tidak ada di televisi. Itu jatuh dari langit mereka. Dan bukan hanya kilang minyaknya saja. Dalam operasi yang sama, Ukraina menyerang sebuah depo minyak di wilayah bernama Rostov yang digunakan untuk memasok mesin militer dan transportasi Rusia. Dan juga sebuah jembatan kereta api di wilayah yang diduduki. Kilang minyak, depo militer, logistik, semuanya dalam 1 malam. Blokade logistik dalam praktik. Di jantung musuh. Dan disinilah Zelensky menagih janji itu. Dia mengingatkan bahwa dia sudah memberi peringatan 3 lapis pertahanan itu tidak akan mampu melindungi Moskow. Dan dia menambahkan dengan kalimat yang menutup siklus yang dibuka di Lavra, jika Ukraina terbakar, Moskovmu juga akan terbakar. Sekarang bagian yang mendasari semua ini bukanlah gambaran dramatis. Itu adalah angka-angka dingin. Dan angka-angka itu berat. Lihat, penyulingan minyak Rusia turun ke tingkat terendah sejak 2009. Sejak krisis ekonomi 1,5 dekade yang lalu, produksi minyak mentah anjlok ke tingkat terendah dalam setahun penuh. Dan Ukraina sudah menghancurkan sekitar 1/4 dari seluruh kapasitas penyulingan Rusia. Ya, 1/4. Ya, 1/4. Dan ada detail yang paling gamblang. Rusia sendiri yang mengakuinya. Wakil Perdana Menteri Rusia yang bertanggung jawab atas sektor energi secara terbuka mengakui untuk pertama kalinya bahwa produksi menurun karena serangan drone. Ketika pihak yang sedang terpukul mengakuinya, Anda tahu bahwa hantaman itu nyata. Jadi kembali ke pertanyaan di awal, bagaimana mungkin negara yang menembakkan 600 drone dalam 1 malam pada saat yang sama menjatah bensin dengan kupon? Sekarang Anda sudah punya jawabannya, karena itu adalah 2 sisi dari perang yang sama. Suara bising, misil, drone, katedral yang terbakar, itulah yang terlihat. Dan cekikan senyap, kilang yang berhenti,
truk yang tidak datang, antrean di SPBU, itulah yang sebenarnya menentukan. Dan disinilah letak titik terdalam dari semuanya. Kekuatan terbesar Rusia selalu terletak pada ukurannya. Negara terbesar di dunia, wilayah yang tak berujung, sumber daya yang tak ada habisnya. Tapi Ukraina telah menemukan cara untuk membalikan keunggulan ukuran itu menjadi kelemahan. Terlalu banyak wilayah berarti terlalu banyak perbatasan untuk dipertahankan. Terlalu banyak kilang berarti terlalu banyak target untuk dilindungi. Ketika drone-drone Ukraina mencapai ratusan kilometer, luasnya Rusia tidak lagi menjadi perisai dan berubah menjadi peta penuh target yang tidak memiliki cukup rudal untuk dilindungi. Kenyataannya, raksasa itu terlalu besar untuk menutupi tubuhnya sendiri. Sekarang mari kita kembali ke malam pertama itu. Malam di Lavra. Gambar yang tersebar ke seluruh dunia adalah gambar katedral yang terbakar. Rusia memamerkan kekuatan. Menyerang simbol iman Ukraina yang paling tua. Itu tampak seperti tindakan dari pihak yang berkuasa. Tapi mungkin gambar ini justru berarti sebaliknya dari apa yang terlihat. Karena siapapun yang perlu membakar gereja untuk menunjukkan bahwa dirinya kuat, seringkali justru adalah orang yang sudah mulai rapuh dari dalam. Rusia masih memiliki tentara terbesar, persenjataan terbesar, dan wilayah terluas. Namun saat mereka menghabiskan misil untuk sebuah biara berusia 1000 tahun, Ukraina diam-diam memotong satu-satunya hal yang tanpanya tidak ada tentara yang bisa bergerak. Energi yang menggerakkan tentara itu. Dan uang yang membiayainya. Di satu sisi, sebuah pertunjukan, drone, rudal, sebuah katedral yang terbakar. Di sisi lain, keheningan sebuah kilang yang berhenti beroperasi. Dan perang ini semakin lama, semakin ditentukan oleh keheningan, bukan oleh pertunjukan. Ini tidak akan berhenti di sini. Setiap minggunya Ukraina semakin masuk lebih dalam. Dan Rusia harus menyebarkan pertahanan yang sudah tidak bisa menutupi semuanya. Inilah tepatnya jenis cerita yang akan terus saya ikuti dengan saksama di kanal ini. Jadi, kalau kamu ingin benar-benar memahami perang ini, dan bukan hanya dari judul-judul berita, berlanggananlah agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Zelensky mengatakan bahwa dia ingin rakyat Rusia biasa merasakan bahwa Putinlah yang membuat perang ini, sementara rakyat yang menanggung akibatnya. Jadi saya ingin tahu pendapatmu. Apakah kamu percaya bahwa strategi menekan ekonomi dan membiarkan kota-kota kehabisan bahan bakar sudah cukup untuk membuat rakyat Rusia merasakan beratnya perang ini? Tulis komentarmu tentang apa yang kamu pikirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.